Halo, ketemu lagi dengan saya Martini. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari biaya proses, di mana ini adalah biaya proses sesi 3. Selanjutnya adalah langkah 2, menghitung unit ekuivalen produksi. Di pembahasan mengenai harga pokok proses, sesi 1 sudah sempat disinggung mengenai unit ekuivalen. Nah, kemudian menghitung unit ekuivalennya gimana? Per biaya. Ya, kita per biaya. Untuk unit ekuivalen bahan langsung, persediaan barang dalam proses per 1 Juli ada 500 unit. Persen editnya 0%. Kenapa? Karena tidak ada penambahan bahan baku. Dalam hal ini bahan baku hanya dikeluarkan di pertama kali mau proses. Karena ini tinggal menyelesaikan yang tadi sudah 70%, maka nggak perlu tambahan bahan baku lagi. Kalau nggak perlu tambahan bahan baku lagi berarti 0%. Yang artinya unit ekuivalennya juga 0. 500 kali 0%. Kemudian dimulai dan selesai bulan Juli ada 600. Tadi dimulai dari awal bulan Juli ada 1000 ton, ya kan? Terus kemudian ditransfernya 1100, berarti kalau yang 500 itu dari persediaan awal, sisanya kita ambil dari yang mulai di bulan Juli, berarti kurang 600. Ya. Total unitnya ada 600. Berarti persen editnya 100%. Kenapa 100%? Karena memang unit ini baru dimulai awal bulan Juli. Artinya semua bahan ya disiapkan, gitu ya. Sehingga unit ekuivalennya adalah 600 kali 100%. Ketemulah 600. Sehingga pada akhirnya akan ketemu unit ekuivalen bahan langsung yang ditransfer ke departemen pencetakan adalah 600. Kemudian persediaan barang dalam proses per 31 Juli. Ada 400 unit totalnya. Persen editnya juga 100%. Kenapa? Ya walaupun barang dalam proses sebanyak 400 unit ini belum selesai, tapi kan bahannya sudah masuk. Ketika bahan sudah masuk, berarti sudah diperhitungkan sebagai biaya bahan langsung. Berarti unit ekuivalennya adalah 400 unit kali 100%. Ketemulah 400. Total produksi 1500 unit dengan unit ekuivalen totalnya 1000 unit. Ini untuk biaya bahan langsung. Komponen biaya berikut adalah biaya konversi, di mana biaya konversi ini terdiri dari tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Oke, barang dalam proses per 1 Juli 500 unit, tadi sudah selesai 70%. Artinya sisanya dikerjakan di bulan Juli 30%, ya kan? Berarti ada persen editnya 30%. Unit ekuivalennya 500 kali 30%, ketemu 150. Ya. Kemudian dimulai dan selesai bulan Juli 600. Persen editnya 100% karena memang ini benar-benar dimulai dari awal. Maka perlu biaya 100%. Maka unit ekuivalennya 600 kali 100% ketemu 600. Total yang ditransfer ke departemen pencetakan 1100 dengan total unit ekuivalen 750. Persediaan barang dalam proses akhir per 31 Juli ada 400 unit, baru selesai 25. Maka di sini yang ditulis adalah yang 25-nya.
Kalau tadi di persediaan awal sudah selesai 70%, berarti tinggal menyelesaikan 30%. Kalau yang persediaan akhir, ya memang baru selesai 25%, maka itu yang dikeluarkan sebagai biaya. Unit ekuivalennya untuk barang dalam proses akhir 400 kali 25%, ketemulah 100. Sehingga total unit ekuivalen untuk biaya konversi menjadi 850 unit. Oke, jadi kita sudah hitung biaya bahan baku dan biaya konversi. Sehingga semua komponen biaya produksi sudah kita hitung unit ekuivalennya. Tadi untuk unit ekuivalen bahan baku ada 1000 unit, sedangkan untuk biaya konversi ada 850 unit. Ini adalah tahapan yang kedua atau langkah yang kedua. Berikutnya adalah langkah yang ketiga, menghitung biaya ekuivalen per unit. Kalau kita sudah hitung unit ekuivalen untuk bahan langsung tadi 1000 dan konversi itu 850, berikutnya kita hitung per unitnya. Oke. Unit ekuivalen bahan langsung tadi total biaya yang dikeluarkan untuk bahan adalah 50.000, sehingga 50.000 dibagi 1000 ketemulah 50 per dolar untuk unit ekuivalen bahan langsung. Sedangkan untuk biaya konversi tadi tertera 9.690 dolar dibagi 850 ketemulah 11,4 dolar untuk unit ekuivalen konversi. Itu adalah langkah yang ketiga. Langkah selanjutnya adalah langkah yang keempat, yaitu mengalokasikan biaya untuk transfer unit selesai. Ya, untuk langkah yang keempat kita tinggal mindah-mindahin aja dari langkah 1 sampai dengan langkah 3. Maka itu akan menjadi draft untuk laporan harga pokok produksi. Ya, di biaya proses. Persediaan dalam proses awal, saldo awalnya tadi ini di informasi awal 28.150 dolar, ya kan? Kemudian unit ekuivalen selesai bulan Juli, bahan langsung 0, biaya konversi 150. Kemudian dikalikan 50 untuk bahan langsung dan 11,4 untuk biaya konversi. Totalnya untuk unit ekuivalen biaya yang selesai di bulan Juli ada 1.710. Biaya bulan Juli ya untuk persediaan barang dalam proses yang ditransfer ke departemen pencetakan itu ada 29.860 dolar. Nah, berikutnya untuk unit dan yang dimulai dan selesai. Bahan langsung ada 600, konversi juga 600. Kemudian dikalikan 50 untuk bahan langsung dan 11,4 untuk konversi. Sehingga kalau di total akan menjadi 36.840. Unit ekuivalen persediaan akhir untuk bahan langsung 400, untuk konversi 100. Sama, di sini dikalikan 50 untuk biaya langsung dan 11,4 untuk biaya produksi. Sehingga totalnya adalah 21.140 dolar. Nah, ini adalah rangkumannya. Untuk biaya awal itu 29.860, untuk dimulai dan selesai 36.840, dan untuk persediaan akhir itu ada 21.140. Sehingga total biaya menjadi 87.440. Kalau kita bandingkan dengan akun T itu juga sama, menjadi 87.840. Ini harus sama. Ya. Total biaya persediaan awal tadi 28.150, tambah biaya bahan itu 50.000, tambah biaya konversi itu 9.690, total 87.840. Nah, sedangkan untuk perhitungan kita yang barusan, persediaan awal itu total biayanya 29.860,
dimulai dan selesai 36.840 dan persediaan akhir 21.140 dengan total 87.840, sama dengan informasi yang diberikan di awal dengan total 87.840. Ini harus sama, kalau nggak sama berarti ada yang salah. Tapi kalau cuma selisih-selisih koma, ya itu diabaikan aja. Nah, draft yang tadi kita bisa pindahkan menjadi laporan biaya produksi untuk Departemen Peleburan. Untuk yang warna kuning ini adalah kita salin step 1 atau langkah 1. Untuk yang warna coklat ini adalah step 2. Kemudian ini adalah yang step 3 warna kuning. Step 4 ya, ini adalah untuk yang alokasi biaya penyelesaian. Sehingga total antara biaya produksi itu 87.840 ditambah dengan alokasi biaya penyelesaiannya, total biayanya juga sama 87.840. Nah, ini adalah jurnal yang dibuat untuk sistem biaya proses. Kita lihat coba perbedaannya ada di mana, gitu ya. Untuk pembelian bahan tidak ada perbedaan. Ya, material pada account payable atau persediaan bahan baku pada utang dagang atau utang usaha. Kemudian pemakaian bahan baku ini bisa sama atau bisa juga berbeda, tergantung ya. Untuk pemakaian bahan langsung itu work in process, departemen apa disebutin. Kalau yang tidak langsung, nah itu juga departemen apa disebutin. Di mana departemen pemakaian tidak langsung ini bisa lebih dari satu departemen. Sedangkan kalau bahan langsung itu hanya di awal, jadi hanya satu departemen. Kemudian kreditnya adalah material. Kemudian untuk pemakaian tenaga kerja langsung. Kalau tenaga kerja langsung hanya satu juga, work in process, departemen apa. Sedangkan ketika sudah ditransfer ke departemen berikutnya juga akan ada pemakaian bahan tenaga kerja langsung, work in process, departemen apa disebutin. Jadi ini bisa lebih dari satu departemen. Hanya bahan langsung saja atau bahan baku saja yang cuman satu departemen, yaitu di departemen awal. Sedangkan untuk bahan tidak langsung ataupun tenaga kerja tidak langsung itu bisa di lebih dari satu departemen, tergantung kita punya berapa departemen. Nah, untuk biaya penyusutan ini juga sama masing-masing departemen. Jadi itu bedanya antara biaya proses dan pesanan. Kalau biaya proses hanya satu departemen, kalau biaya proses produksinya bisa lebih dari satu departemen. Ini untuk overhead pabriknya, work in process, departemen apa bisa lebih dari satu, ya bisa dipisah, bisa digabung. Kemudian biaya transfernya, ya. Kemudian untuk produk jadi atau barang jadi ini juga hanya satu di departemen terakhir aja. Kemudian tetap kita harus mencatat harga pokok penjualan untuk mengetahui nanti berapa keuntungan yang diperoleh atas selisih harga pokok penjualan dan harga jual. Oke, demikian pembahasan mengenai biaya proses. Ketemu lagi di pembahasan untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.